Dewan juri yang terhormat, bagaimana kita bisa mengembangkan suatu spesies tetapi kita tuh memberikan pupuk kepada semua spesies. Izinkan saya sebagai oposisi daripada mosi kali ini, yaitu dalam negara atau fakultas-fakultas di mana jumlah mahasiswi lebih banyak dari mahasiswa, sebagai gerakan feminis, dan dewan ini mendukung tindakan afirmatif laki-laki di ranah pendidikan tinggi. Dewan juri yang terhormat, di mana dunia pada saat ini telah menggontorkan banyak program ataupun langkah-langkah untuk bagaimana mendukung penyetaraan gender, di mana mereka memaksimalkan bagaimana perempuan untuk mengisi kekosongan-kekosongan atau meningkatkan komposisi perempuan dalam jumlah dari segi parlemen, pemerintah, badan swasta, sampai untuk ke pekerjaan-pekerjaan yang bersifat segmented. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya membagi perdebatan kali ini menjadi dua sesi, yaitu sesi rebuttal dan sesi argumentasi. Masuk kepada sesi rebuttal adalah daripada tim pemerintah melakukan dan memberikan pendukungan yang berbeda dengan kami, yaitu penolakan. Mereka mendukung adalah adanya penyetaraan. Bagaimana kita tuh menyetarakan sesuatu yang dimana hal itu belum tercapai. Dan mereka juga tidak menjelaskan secara rinci bagaimana urgensi pada mosi ini harus dilakukan. Apakah ini saat yang tepat? Apakah laki-laki dan perempuan ini harus istilahnya ditekankan untuk diberikan jalan khusus untuk salah satu pihak? Dan di sini untuk sepertinya saya menolak, dikarenakan hal ini belum saatnya untuk sekarang. Dikarenakan proses untuk penyetaraan gender untuk perempuan dalam komposisi pekerjaan saja belum tercapai. Sehingga di sini mereka mendukung partisipasi laki-laki. Hal ini tidak urgent dan mereka tidak memberikan persentase data secara akurat apakah sejumlah apa data-data tersebut. Yang ketiga adalah mereka ingin untuk seorang laki-laki dapat bekerja di suatu bidang yang mungkin dalam segi kacamata umum hal itu tidak sesuai, untuk mendapatkan validasi. Tetapi di sini mereka tidak memaparkan bagaimana kesenjangan itu berada. Yang selanjutnya adalah inklusivitas laki-laki. Kami sangat tidak setuju dengan hal ini, dikarenakan selain pembeda, gender juga sebagai bagaimana karakteristik seseorang dalam berpikir dan bertindak. Sehingga kita tidak bisa menyamaratakan semua pekerjaan hanya untuk suatu kelompok, dikarenakan adil itu tidak harus sama. Yang sehingga daripada hal-hal itu, saya sangat tidak menyetujui bagaimana mereka memberikan program-program afirmatif untuk laki-laki untuk di suatu niche pekerjaan. Oleh karena itu, dari sini saya ingin membawakan beberapa argumen. Yang argumen pertama adalah ketika kita memberikan afirmasi pekerjaan untuk laki-laki secara tidak langsung atau secara langsung, pasti kita membatalkan langkah-langkah yang sudah kita lakukan untuk menyetarakan perempuan dalam beberapa pekerjaan, dan juga kita akan mengurangi perempuan di pekerjaan-pekerjaan curug tersebut, seperti mungkin keperawatan, guru dan lain-lain. Dan juga di sini dari pihak lawan tidak menyetarkan bagaimana persentase, bagaimana kejomplangan, di mana kita mengambil contoh daripada Indonesia dan Malaysia dan negara-negara sekitarnya, bahwa untuk perawat sendiri laki-laki juga sudah berkontribusi secara memang walaupun bukan 50-50, tetapi sudah ada porsi khusus 20-30% laki-laki di situ, sehingga hal ini tidak terjadi kejomplangan yang luar biasa. Yang selanjutnya adalah saya percaya bahwa gender bukan hanya pembeda antara laki-laki dan perempuan, tetapi memberikan pola pikir dan tindakan-tindakan yang berbeda, dan juga dari sisi fisik dan mental. Sehingga kita tidak bisa menyamaratakan bahwa semua harus sama, tetapi di sini kita lihat dari komposisinya. Bagaimana laki-laki dan perempuan punya keinginan kerja atau keterbukaan untuk bekerja yang sama, bukan untuk memaksakan bahwa laki-laki harus untuk pekerjaan apa dan perempuan harus pekerjaan apa. Yang selanjutnya di sini adalah argumen kedua adalah di sini terjadinya pemaksaan, penyesuaian, dan
salah jurusan, yang dimana kita lihat saja bagaimana dengan tindakan-tindakan bukan afirmatif saja, pendidikan di Indonesia sangat banyak salah jurusan, dimana apalagi dari sisi eh, afirmasi sendiri, bukan hanya afirmasi untuk laki-laki ini, tapi afirmasi misalnya dari daerah tertinggal atau mungkin untuk agama-agama tertentu. Di sini hasilnya tuh sangat tingkat keberhasilan sangat rendah dibandingkan reguler. Sehingga di sini kita tuh afirmasi bagaimana mereka seperti mengagung-agungkan afirmasi dengan menawarkan, dengan memberikan kemudahan jalan, kemudahan program dan lain-lain, tetapi mereka tidak memikirkan jangka panjang. Bagaimana, apakah seseorang itu menikmati pekerjaannya atau tidak? Apakah seseorang itu bisa lebih inovatif di pekerjaannya atau tidak, dan lain-lain. Sehingga di sini terjadinya yang pertama adalah pemborosan waktu. Bagaimana berapa persen mahasiswa yang sudah menghabiskan masanya untuk belajar, tapi dia lebih memilih mengulang dari awal, atau dia sudah lulus tetapi dia tuh lebih memilih pekerjaan lain untuk pekerjaannya, sehingga hal ini sangat membuang-buang waktu dan memperlambat produktivitas suatu negara. Yang kedua adalah di sini tidak tepat sasaran, dikarenakan mereka memberikan jalan pintas sehingga market yang terbuka akan semakin luas, tetapi dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga di sini terjadi kejomplangan antara rekrutmen yang inginkan dan sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga adalah di sini mereka secara tidak langsung akan terkendala jangka panjang, sehingga akan merugikan negara dan lain-lain. Yang dimana di sini saya percaya bahwa kita hanya membuka pekerjaan secara luas, secara netral, tetapi diserahkan kepada mereka. Tidak ada pengkhususan atau pengspesialan dari masing-masing gender, sehingga di sini akan terciptanya siklus yang adil dari antara pemerintah, masyarakat, pandangan sosial, pandangan negara lain, dan lain-lain, sehingga terciptanya ekonomi berkelanjutan. Terima kasih.